percaya dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus akan menjadi orang yang paling bersuka cita di atas planet bumi ini. Dan kita melihat di sini bagaimana ketika Yesus bangkit dari kubur, murid-murid tidak mengerti, tidak percaya karena kuncinya mereka semua orang Yahudi. Orang Yahudi sengaja skip Yesaya 53 dan mereka lupa rencana Allah bahwa Mesias harus menderita untuk masuk kemuliaannya. Dan di sini kita lihat bagaimana begitu simpatik Tuhan Yesus. Dia menyapa Maria yang sedang menangis. Dan saya berbicara terus buat mereka saudara yang kehilangan their loved ones selama 1 tahun ini, mungkin karena corona atau apapun, dan kau sedang menangis sebab kamu kira bahwa tidak ada kebangkitan dari antara orang. Kita berduka cita di situ orang yang tidak punya pengharapan. Pengharapan kita, kalau Kristus dibangkitkan sebagai buah sulung, mereka yang percaya pada dia juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Dan Maria sedang menangis dan dia melihat yang kubur. Saudara salah melihat Yesus tidak ada di kubur. Dan mereka ada 2 malaikat di sana. Ibu, mengapa kamu menangis? Hari ini Tuhan tanya, mengapa kau menangis? Dan pada saat itu Yesus bertanya dari belakang, Ibu, mengapa kamu menangis? Siapa yang kamu cari? Jangan cari Yesus yang hidup di antara orang mati, oke? Dan kita melihat kemudian malah dituduh. Kalau Tuhan mengambilnya, ya, dipikirkan pencuri, saudara. Orang lagi sedih, Tuhan dikira hantu, maksudnya kuasa kegelapan. Kalau Tuhan mengambilnya, nanti aku yang akan ambil. Terima kasih kepada Maria. Tapi pada saat itu Yesus manggil dengan penuh kasih, Maria. Kita tahu Maria Magdalena ini daripada itu raja jujur jahat. Tetapi saudara bayangkan hidupnya begitu menderita, orang salah mengerti. Ya, dikatakan dia pelakor, dikatakan dia itu bejat dan sebagainya. Tapi ada satu yang memanggil dia dengan penuh hormat dan kasih. Ya, bahkan sangat personal, bukan lagi ibu, tapi dia panggil Maria. Dan segera dia mengenali, he's the only one yang panggil dia dengan sebutan seperti itu. Dia segera berkata, Rabuni. Salah lagi, mestinya my God, my Lord, ya, Adoni, tapi dia bilang Rabuni, my teacher. Dan kemudian bagaimana dia menjadi penginjil pertama yang makin penuh sukacita bahwa dia sudah bangkit. Sebelum itu saya berubah 41 tahun yang lalu ketika saya mengalami masa kebangkitan Kristus. Sampai dengan hari ini sukacita tidak berkurang, bahkan terus bertambah. Yang kedua, Yesus juga menghilangkan masalah ketakutan. Di dunia ini banyak orang itu bukan cuma porno, tapi paranoid. Ya, ketakutan segala. Dan itu murid-murid, ada 10 orang di dalam ruangan itu. Yesus menampakkan diri, ya, dan mau ajukan bahwa dia hidup. Dan satu lagi, saudaraku, bagaimana dia pada saat itu mengembuskan Roh Kudus pada mereka juga. Ya, kita bisa lihat itu di dalam Injil Lukas pasal 24. Tetapi bagaimana menghilangkan ketidakpercayaan? Ada Thomas yang berkata, kalau aku tidak mencucurkan dari itu, kurang ajar saudaraku, ke dalam bekas lukanya sekali-kali aku tidak akan percaya. Hari yang ke-8, begitu rendah hati Kristus, dia tampakkan diri pada Mr. Bimbang ini, ya. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Dia menyembah My Lord and my God. Yesus berkata, berbagai mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Mungkin saat ini engkau tidak melihat manifestasi di kuasa Tuhan, tetapi percaya, faith is a force, adalah suatu kuasa. Kira-kira bagi kerajaan Roh Kudus lakukan hal semacam ini dengan kuasa kebangkitan dari Yesus yang sedang bersedih dihiburkan, yang bimbang, yang ketakutan, segala kabut diangkat, kabut kesedihan menjadi percaya. God bless you, warga kerajaan. Amin.
Sekali lagi, Shalom. Ada sukacita? Saya percaya bahwa pagi hari ini kita semua datang di tempat ini, kita semua penuh dengan sukacita. Amin. Dan saya percaya bahwa semua kita hadir di tempat ini, kita mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah kasih, dan Dia mengaruniakan anaknya buat kita, sehingga sampai hari ini kita semua boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kami semua ada di tempat ini, karena anugerah dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Bahwa kami terus Tuhan untuk mengenal Engkau Tuhan lebih dan lebih lagi Bapak. Karena kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami butuh Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Tuhan karena Engkau Raja atas segala
Haleluya. Kita semua mau bersuka cita. Haleluya. Kita adalah umat Tuhan, saudara. Mari kita sama Tuhan. Kita adalah umat Tuhan. Kita ini Tuhan. Dan kita berenang di dalam Tuhan. Haleluya.
Demi nama Yesus yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin.
beri tepuk tangan yang meriah. Oh yang meriah, haleluya. Shalom. Apa kabar hari ini? Takut jauh sampai. Puji Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-112 ayatnya yang pertama. Mazmur 112 ayat yang pertama. Ya, sama-sama kita baca ini dengan suara yang nyaring, lantang, kuat, tegas, berwibawa. Haleluya. Semua kita gunakan segenap hati, jiwa, tenaga kita bersorak bagi Tuhan. Dan dalam hitungan yang ke-3, 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Sekali lagi, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Puji Tuhan. Lagi-lagi sebuah ungkapan dari pemazmur, di mana ada sebuah pujian bersyukur. Hari-hari ini kita masuk dalam masa-masa yang kita harus bersyukur. Yang oleh anugerah Tuhan, di mana kemarin kita memperingati kematiannya, kebangkitannya, dan nanti akan kita peringati bagaimana Dia naik ke surga, kata firman Tuhan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan siap datang kembali buat kehidupan saya dan saudara, menjemput kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Dia, orang yang takut akan Tuhan. Ini ungkapan pemazmur di mana dikatakan haleluya. Sama-sama kita katakan haleluya. 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 Puji Tuhan. Pengertian itu suatu saat ada yang puasa sampai 7 hari 7 malam. Mau cari kata arti dari haleluya. Banyak orang bilang haleluya itu bahasa surga. Ya, amin. Haleluya itu ungkapan surga. Karena bicara ungkapan surga, dia puasa 7 hari 7 malam, cari arti kata haleluya. Tapi sampai hari ke-7 dia tidak dapat. Tidak, Tuhan ini tidak hadir. Puasa 7 hari 7 malam tidak dapat artinya. Tuhan bisik di dia dan bilang, lihat di kamus bro. Haleluya itu sebuah ungkapan puji Tuhan. Puji Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Demikian pemazmur mendahuluinya dengan ungkapan puji Tuhan, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Saya coba ambil dalam terjemahan New English Translate, di mana dikatakan, how blessed is the one who obeys the Lord. Yang punya pengertian, betapa diberkatinya orang yang taat akan Tuhan. Amin. Kalau terjemahan Indonesia dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan betapa diberkatinya. Katakan diberkatinya orang yang taat akan Tuhan. Ada sebuah persyaratan di sana. Diberkati orang yang taat akan Tuhan. Kalau di sini terjemahan Indonesia dikatakan takut akan Tuhan. Kalau bicara takut itu ada dalam terjemahan kadang-kala ngeri-ngeri gimana gitu. Betul tidak? Kata orang takut Tuhan hampir sama, beda-beda tipis dengan takut setan. Takut Tuhan beda-beda tipis dengan takut gelap. Takut Tuhan kadang-kala beda-beda tipis dengan takut jarum suntik. Haleluya. Ini masa-masa orang lagi vaksin, jadi pikir baca bahwa tuh mau vaksin, mau suntik lah. Itu beda-beda karena ada dalam sebuah pengertian takut. Tetapi takut yang dalam hal ini itu membawa sebuah rasa kagum, rasa hormat kepada Dia, Allah yang hebat dan luar biasa. Amin. Kenapa ada sebuah ungkapan
Dia dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Allah yang kita sembah, Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah berubah akan kasih-Nya, janji-janjinya akan kehidupan saya dan saudara. Amin. Itu sebabnya dikatakan berbahagialah atau diberkatilah orang-orang yang takut atau orang-orang yang setia, yang taat kepada Tuhan. Berapa banyak kita yang hadir saat ini berkata aku taat kepada Tuhan. Dan itu menjadi doa, komitmen kita bersama bahwa betul-betul kita taat kepada Dia, Allah yang hebat, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah ini kalau dalam saya ambil dalam terjemahan lagi New English Translate, di mana dikatakan yang menyukai, ada memang betul-betul ada tambahan imbuhan di sana. Artinya apa? Betul-betul lebih suka menyukai kepada segala perintahnya atau komandonya. Amin. Jadi bicara garis komando, Pak Pol dan Pak Ten, gitu, Pak tentara. Kalau Pak Pol, Pak polisi, tentara berarti Pak Ten, gitu seperti itu. Itu kalau garis komando memang betul-betul tidak bisa dipisahkan. Kalau dari atas bilang A, semua itu bilang A, betul? Itu yang lebih tahu Pak Pol dan Pak Ten. Kalau mereka bilang bertempur, pasti bertempur. Kita pun, saya ingat dulu waktu seorang sekolah kitab, ada seorang hamba Tuhan senior, dia bilang kata orang ini Kopassus kerajaan Allah. Haleluya. Saya waktu itu kurang mengerti juga yang Kopassus karena tapi setelah berjalan, ternyata itu pasukan khususnya Tuhan. Nah, saya dan saudara gereja Tuhan adalah Kopassusnya kerajaan Allah. Katakan amin. Itu sebabnya mari, ketika apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau, apa sebuah ketetapan Tuhan, kita mau menyukainya, melakukannya dengan sebuah ketaatan. Ada sebuah garansi dari surga ketika kita ada dalam sebuah ketaatan buat Tuhan. Ada garansi dari surga, ada jaminan dari surga ketika kita menyukai akan perintah Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, yang menyukai akan ketetapan Tuhan. Adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ada jaminan dari surga, ada garansi dari surga, orang-orang yang taat akan Tuhan. Amin. Nah, apa jaminan dari surga buat kehidupan kita gereja Tuhan? Apa jaminan garansi dari surga buat kehidupan kita umat-umat Tuhan? Kata orang paling suka yang namanya keberkatan. Amin. Yang tidak mau diberkati, coba tolonglah baik tantangan. Kita mempertanyakan betul-betul dia ini atau tidak. Nah, kata diberkati ini bukan kadang-kala orang merujuk kepada sebuah pemikiran bahwa diberkati itu dapat uang, dapat promosi, naik jabatan, apalagi dapat pacar, nikah, di seputaran situ. Tapi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati pada prinsipnya memiliki Yesus Kristus Tuhan. Amin. Itu adalah orang-orang yang paling diberkati. Orang-orang yang diberkati ketika memiliki Yesus Kristus Tuhan. Tuhan pun ingin bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Sebuah kerinduan dari surga, bergaul karib dengan orang-orang yang taat kepada Dia. Orang bergaul, berteman dengan Pak Bupati, senangnya luar biasa, betul. Dengan Pak Kapolres ada sebuah kebanggaan. Bahkan ada di titik ketika ada momen-momen minta foto dengan beliau. Itu tidak salah, manusiawi. Dengan presiden, dengan presiden. Siapa yang sudah pernah foto dengan presiden?
Di sini sudah ada yang pernah foto dengan presiden? Kalau saya pernah di Bali, dia lagi naik sepeda. Itu apanya, patungnya ya? Itu sudah ada gambarnya. Tapi aslinya belum. Jadi kan saya belum bicara tentang asli atau tidak. Cuman di titik itu. Sebuah kebanggaan ini katanya dibonceng oleh Pak Presiden. Merindukan sesuatu. Saudara bisa bayangkan bagaimana ketika Tuhan yang kita sembah, dia bergaul kali dengan saya dan saudara. Wow, itu bisa jungkir balik. Amin. Bisa kita loncat-loncat. Bisa kita berseru. Bisa kita katakan apa? Haleluya! Puji Tuhan. Tuhan yang kita sembah. Dia mau bergaul kali dengan orang-orang yang takut akan Dia, yang taat kepada Dia. Nah, garansinya ayat yang kedua dan ketiga. Ayat yang kedua dan ketiga. Yang pertama itu garansi dari surga. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Katakan amin. Garansi dari surga yang pertama adalah anak cucunya pun diberkati. Saya mau berkata buat kita semua, apalagi yang punya anak. Kalau kita tidak ingin anak kita diberkati, jangan ikut Tuhan. Tapi itu sebuah keegoisan yang dalam, yang tinggi. Tapi kalau betul-betul anak cucu kita ingin melihat bagaimana mereka diberkati, satu kuncinya, takut akan Tuhan. Taat kepada Dia, menyukai firman-Nya, melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, jaminan firman Tuhan. Anak cucunya akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jadi kalau lihat saja, kalau hidupnya tidak beres dengan Tuhan, itu menandakan dia tidak sayang keluarganya, anak cucu. Itu berarti saya cuma menerjemahkan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi kalau orang betul-betul ingin melihat keluarganya diberkati, anak cucunya diberkati, percayalah, dia akan melakukan apa yang Tuhan mau. Dia akan melakukan apa yang Tuhan rindukan dalam hidupnya. Menyukai ketetapan Tuhan, menyukai perintah-perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Garansinya jelas, garansinya ya dan amin. Janjinya tidak pernah berubah. Coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-37 ayat 25. Mazmur 37. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26. Tiap hari yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Wow, sebuah jaminan dari surga. Saya percaya kita semua punya kerinduan akan hal itu. Saya mau katakan bagi kita semua, kalau kita ada saat ini diberkati oleh Tuhan, jangan berkata karena itu saya. Percayalah, itu ada sebuah jaminan bagaimana orang tua tidak mungkin ada di titik takut akan Tuhan. Kalau kita pun mau melihat anak cucu kita diberkati oleh Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan. Ada suatu saat saya cerita dengan seseorang. Saya bilang kerja sampai betul-betul memang, lu bilang kalau bahasanya itu sampai keok, bahasanya itu sampai keok. Saya bilang buat apa? Dia bilang saya punya anak 3, orang laki-laki semua. Saya harus menyiapkan fasilitas buat mereka. Saya bilang sebuah pemikiran yang tinggi. Saya bilang gitu. Jangan kau tolong Tuhan untuk masa depan anaknya. Saya katakan demikian. Jangan pernah berpikir kita sementara melakukan itu untuk jaminan anak kita. Saya bilang lebih baik kau bangun mental anak-anak kita. Mental bagaimana kehidupan generasi anak-anak akan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Saya bilang coba lihat pengalaman demi pengalaman yang terjadi. Difasilitasi, diberi modal, tapi karena tidak takut akan Tuhan, 1 bulan selesai.
usahanya selesai, bahkan jangankan bilang untung, modal pun tidak kembali. Kenapa? Karena pada prinsipnya bagian dalam itu sesuatu yang keliru. Itu sebabnya bangun mental anak-anak kita. Kemarin dari Jumat, bagaimana saya sempat ikut Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Rock Ministry, itu berpaduan tentang multimedia dan zaman yang sekarang di mana dituntut orang untuk ada di titik keseimbangan dalam pengertian live and on-site, lewat live dan hadir di tempat. Dalam perkembangan digiring ke situ. Jadi bilang setelah salah satu pembicara itu dia owner dari apa itu yang biasa nonton anak-anak kita, Superbook. Owner dari Superbook dia bilang gini, ya wes, dia berusaha dengan karunia yang Tuhan percayakan dalam hidupnya untuk ada di titik menjangkau orang, menjangkau generasi, menjangkau anak-anak Tuhan, bahkan dengan tayangan-tayangan rohani yang dibikin sedemikian rupa. Dibilang kepada kita gereja Tuhan, dibilang lihat sekeliling kita. Mari kita peduli kepada generasi, mari kita peduli kepada anak-anak kita. Dia katakan 0 sampai 5 tahun itu seperti tanah liat. Gambarannya seperti tanah liat. Saudara tahu tanah liat? Yang tidak tahu tanah liat berarti masa kecilnya kurang bahagia. Yang tahu tanah liat atau yang kental di tanah liat berarti masa kecilnya dia bahagia sekali. Kenapa? Itu main PC apa ini belum berumpur itu sudah ada identik dengan itu. Tanah liat itu paling mudah dibentuk. Betul? 0 sampai 5 tahun itu paling mudah dibentuk. Dia generasi berikut 6 sampai 13 tahun itu masa-masa emas mereka untuk dibentuk. Dia bilang sampai ada di titik umur 36 tahun itu dia bilang paling susah dibentuk. Terus dia bilang begini, bisa tidak orang bertobat di umur begini? Bisa. Bagaimana cara? Petir sambar. Artinya ada kuasa Tuhan di sana. Tapi kalau kita membentuk anak kita dari 0 sampai, kenapa dikatakan dari 0? Saya dalam S1 saya itu ada di titik bagaimana menyelidiki, meneliti perkembangan anak itu dari 0, dari memang masih dalam kandungan pun. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa ketika salam dari Maria kepada Elisabeth, kalau Bapak Ibu Saudara tahu firman Tuhan itu firman Tuhan berkata apa? Kan anak yang dalam kandungannya melonjak kegirangan. Ketika sebuah salam disampaikan, anak pun dalam kandungan itu melonjak kegirangan. Artinya apa? Saya bisa artikan bahwa anak dalam kandungan pun mengerti, memahami akan sebuah salam itu. Kalau anak kita pun kita diberkati, percaya dalam perkembangan mentalnya pun akan diberkati oleh Tuhan. Orang berpikir, ya dong tidak tahu apa-apa, anak begitu belum tahu apa-apa. No, dalam pengertian tidak tahu apa-apa itu bicara komunikasi mereka. Tapi coba perhatikan, kemarin Edel sempat ikut Zoom meeting dari UPH Pusat, dia mendapat sertifikatnya. Yang kedua, yang pertama itu apa? WCB, wanita cakap berdampak, dia ikut. Dan kemarin juga dia ikut. Ketika ada dalam sebuah diskusi dalam permainannya, apa yang saya sampaikan dia ngerti, cuma dia tak bisa ucap untuk balas. Artinya apa? Jangan bilang anak kita anak masih anak-anak belum mengerti. Itu sementara kita menggiring anak kita ada dalam sebuah kecelakaan yang dalam. Kenapa saya bilang kejahatan yang dalam? Karena kita sementara membiarkan pertumbuhan mental mereka akan kacau. Itu sebabnya kita didik stimulasi. Ada istilahnya dalam bahasa kesehatan kedokteran, itu stimulasi mereka. Dari mereka bahaya merangkak pun kita ajar mereka. Betul,
mereka balik badan pun kita ajar mereka, kita didik mereka, kita kasih pemahaman kepada mereka. Kita akan membentuk anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadi upayakan akan hal itu. Kalau kita takut akan Tuhan, percaya generasi di bawah kita akan takut akan Tuhan. Kalau sampai generasi di bawah kita takut akan Tuhan, jaminan firman-Nya tidak pernah, kata pemazmur, dahulu aku muda. Ayo lihat 25 tadi. Dahulu aku muda. Ini pemazmur. Sekarang telah menjadi tua. Artinya apa? Perjalanan kehidupannya, kata firman Tuhan, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Haleluya. Betapa sebuah jaminan firman Tuhan. Betapa sebuah jaminan. Tidak salah kita kerja, tidak salah kita mau berusaha. Tapi ingat, yang utama adalah mengajarkan hal-hal yang rohani kepada anak kita. Jadi setelah saya sampaikan ke teman, dia bilang iya. Saya bilang anak-anak kita, saya pinjam waktu itu ada seorang hamba Tuhan, saya pernah dengar dia tadi bilang, anak-anak kita Tuhan telah siapkan berkat buat dia. Betul? Percayakah kita bahwa anak-anak kita sudah ada jaminan dari surga? Percayakah kita bahwa anak-anak kita telah Tuhan siapkan keberkatan buat dia? Baru ketemu tolong Tuhan kan dengan menyiapkan fasilitas yang wow, dengan mengabaikan kerohanian mereka, itu sebuah kesalahan yang fatal. Mari kita betul-betul mau ajar, bawa anak kita, generasi ini untuk betul-betul takut akan Tuhan. Kenapa saya sampai di sini? Ya, Tuhan yang tunggu. Saya percaya bahwa saya sebenarnya cuma mau kilas sedikit tentang bagaimana anak cucunya akan perkasa, akan diberkati di bumi. Itu jaminan, garansi dari surga. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan. Yang muda pun ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Untuk kita ketika kita nikah, punya anak, kita betul-betul mau menerapkan bagaimana takut akan Tuhan. Saya pikir perjalanan ini akan lebih fokus kepada mereka, generasi ini. Saya sedang memandangkan, upayakan bahwa minggu kedua atau minggu keempat mereka mau naik di sini jadi PNS minimal ini. Ajarkan bagaimana melayani Tuhan dan pekerjaan sambil kita menanamkan nilai-nilai kerajaan surga. Betapa indah, betapa luar biasa melihat anak-anak kita ikut pun melayani Tuhan dan bekerja. Saya punya kerinduan anak-anak rohani saya yang ada di sini mungkin suatu saat jadi partner untuk khotbah, berdiri bersama. Saya punya kerinduan ada di sini. Kapan? Tunggu waktu Tuhan. Itu sebabnya kenapa di sini bikin PA. Jadi mereka, saya bilang, saya berharap yang ikut PA itu betul-betul memandang ini sebagai betul-betul pas. Bukan cuma ini kan lokal, ini kan tidak. Dari kemarin mereka pun saya kasih tugas dan betapa mereka luar biasa. Masing-masing kelompok itu bicara tentang penelaahan, penelitian sebuah ayat. Wah, sampai betul-betul saya lihat mereka, sampai saya bilang, saya pun tidak pikir apa yang mereka sampaikan itu bisa ada dalam sebuah tarik penarikan, sebuah kesimpulan. Dan saya bilang, jujur saya baru tahu itu. Waktu mereka sampaikan, saya bilang, saya baru tahu itu. Di kelompok lain sampai mereka siapkan video, walaupun video kepanjangan, tinggal ketua kelompoknya kasih stop sudah terlalu panjang. Tapi itu prinsip-prinsip bagaimana sebuah kerinduan, sebuah bagaimana membangun mental, karakter pun ada di sana. Sehingga kita semua bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat luar biasa. Amin. Itu jaminan dari surga yang pertama. Yang kedua, jaminan dari surga bagaimana orang-orang yang diberkati, orang-orang yang taat akan Tuhan. Coba kita lihat ayatnya yang keempat.
dan bergembira karena Tuhan. Oh bukan, Mazmur 112. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Saya ingat ada istilah ungkapan dari siapa itu? Habis gelap terbitlah terang. Siapa itu? Siapa yang ungkapan tadi? Tokoh nasional. Ada yang masih ingat? Nah? Siapa? Ya Kartini. Habis gelap, saya pikir dia cukup dari sini kan. Di dalam gelap terbit terang. Ada yang bilang bahasanya di habis hujan ada pelangi. Habis badai ada apa istilahnya? Itu sebuah ungkapan yang saya percaya itu menuju kepada bagaimana firman Tuhan pun memberi sebuah jaminan. Kayak tadi, habis hujan panas. Ada habis panas hujan. Tapi ini firman Tuhan berkata, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Coba kita lihat ayat yang kelima. Kita ada dibaca. Muncul orang yang benar belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Saya memberi pengertian dalam poin yang kedua yang saya catat ini, di mana dalam kekelaman pun, amin, dalam kekelaman pun, bagaimana Tuhan menolong kita. Habis gelap terbitlah terang. Bagaimana Tuhan bawa kita dalam sebuah zona kegelapan, dalam tanda kutip, di mana Tuhan bawa kita ada di padang gurun. Ujian-ujian, sekolah kehidupan yang Tuhan berikan. Tapi ingat, di padang gurun pun, dalam kekelaman pun, Tuhan hadir memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Artinya apa? Jaminan yang kedua, bahwa kemenangan itu menjadi bagian orang yang takut akan Tuhan. Masalah boleh datang, tantangan boleh datang, tapi firman Tuhan menjamin bahwa Dia berikan kemenangan itu. Haleluya. Coba kita bandingkan Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur 23 ayat 4. Ini permasalahan bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jaminan yang kedua, bahwa Dia akan memberikan kemenangan bagi kita, menggambarkan buat kita gereja Tuhan. Jangan pernah takut. Amin. Tantangan boleh datang. Suatu saat saya pernah berdoa ada di titik seperti itu, tapi jangan ikut. Ini sebuah kesaksian. Kalau mau ikut boleh juga, tidak apa-apa. Saya bilang begini kepada Tuhan, ketika Tuhan izinkan, kayaknya masalah itu terus. Dapat jalan keluar, Tuhan bawa di zona itu. Cuman kayaknya tidak lulus. Kenapa? Ketika dapat tantangan, mengeluh itu minta ampun. Tuhan begini. Pakai alasan lagi. Saya sudah melayani Tuhan dari pagi sampai siang, dari Senin sampai Senin. Pakai alasan kayak mau sombong Tuhan dengan sebuah pelayanan. Tapi Tuhan izinkan. Suatu saat saya doa malam dan subuh, pagi doa. Saya berdoa cuma begini, Tuhan, karena ini masalah karena itu aja terus datang. Tuhan, kalau ada yang lebih hebat dari itu, please, welcome, silakan datang. Wah, saya sampai ketika bilang itu di badan bilang, wah, ini bukan tentang Tuhan, kok saya bukan sementara tentang Tuhan. Saya cuma bilang ke Tuhan, kalau ada masalah yang lebih berat dari ini, silakan. Dalam konteks yang saya alami waktu itu, cuma saya doa satu, saya bilang, Tuhan, tetap bisa kekuatan untuk menjalani. Saudara, tantangan itu malah tidak datang. Saya bilang, Tuhan silakan datang, yang lebih besar, tapi tidak. Malah Tuhan memberikan jalan keluar. Dan sampai hari ini, saya tidak pernah mengalami lagi hal yang demikian. Artinya apa? Lulus dengan ujian. Berarti suami masalah
Tuhan kasih naik level lagi untuk tantangan yang lebih berikut lagi. Jaminan firman Tuhan bagi kita gereja Tuhan, bahwa dalam masalah pun, dalam pelajaran kehidupan, sekolahnya Tuhan memberikan kemenangan bagi kehidupan saya dan saudara. Katakan amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 6 dan 8 sampai 8. Tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Amin. Jaminan firman Tuhan yang ketiga, ketika kita taat kepada Tuhan, kita tidak akan mengalami, kita akan diberikan kekuatan. Kita terus ada pengharapan kepada Tuhan. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aduh, saya salah baca lagi. Mazmur 112 deh, ayatnya yang ke-6 dan 8. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Kekuatan daripada Tuhan menjadi jaminan buat kehidupan orang yang takut akan Tuhan, orang yang berharap sungguh kepada Tuhan. Sebuah jaminan firman Tuhan, ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ayat 7-8. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Yang kedua, ada kekuatan daripada Tuhan. Yang ketiga, ada kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih. Iya, ini penolong yang baik. Haleluya. Ya, jujur kadang-kadang ada di titik selesai khotbah, itu lupa koreksi gini-gini. Aduh iya. Makanya saya kembali kalau nonton tayangan. Tapi bukan salah bicara tentang firman Tuhan, tidak. Tapi sebuah ya kayak begitu tadi. Jadi yang ketiga, bagaimana kekuatan daripada Tuhan menjadi jaminan hidup saya dan saudara. Seberapa banyak kita yang hadir saat ini yang tidak punya masalah? Coba katakan, mau survei itu. Yang tidak punya masalah, coba angkat tangan. Tidak ada ya? Yang punya masalah, coba angkat tangan. Semua angkat tangan. Tapi masih hidup toh? Masih kuat toh? Masih teguh toh? Masih ada sukacita toh? Karena Tuhan memberikan sukacita itu. Haleluya. Saya pun ada di titik bersukacita. Bagaimana khotbah sebelumnya? Bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah untuk Tuhan. Berpestalah untuk Tuhan. Dan Dia akan menyiapkan apa yang kita perlu. Dalam lembah kekelaman, memberikan kekuatan bagi kita, memberikan kemenangan bagi kita. Tadi kemarin dia bilang gini, tadi saya sempat dengar, tahu dia putar videonya Ibu Kristiani, Ibu Hei Kristano, Ibu Hei. Dia bilang begini, orang-orang percaya itu identik dengan bagaimana tantangan. Katakan amin. Orang-orang yang percaya itu identik dengan tantangan, tetapi identik pula dengan kemenangan. Artinya apa? Tuhan berikan tantangan, Dia perlengkapi kita dengan kekuatan untuk meraih kemenangan. Itu yang ketiga. Yang terakhir, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebajikannya. Orang miskin kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Artinya apa? Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Hatinya penuh dengan kasih. Saya orang miskin. No, benar. Di firman Tuhan kan membagikan, memberikan kepada orang miskin. Saya duluan bilang, saya orang miskin.
Jadi coba bagi-bagi saya. Nah, bukan itu maksud. Bagaimana gambaran kasih kita penuh dengan kelimpahan. Kita memberi bukan karena kita berkelimpahan. Katakan amin. Kita memberkati bukan karena kita punya banyak segala-galanya, bukan. Tapi ketika kalaupun kita memberi, kita memberkati karena kita punya kasih Tuhan. Karena kita punya kasih Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena hebat, bukan. Tapi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Itu sebabnya selalu diajarkan bagi kita bagaimana kita pun mau mengasihi. Hatinya penuh dengan kelimpahan penuh terus memberkati, melayani, melakukan. Saya agak terganggu dengan tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Saya bilang, ini kalau bicara tanduk, konotasinya agak ke negatif. Konotasinya kayak ke daerah. Seperti ada istilah gini, oh dia kok batanduk. Ada Jumat karena suka batanduk gembala. Itu istilah di sana. Di sini saya belum pernah dapat sih. Pernah dengar ini? Pernah dengar enggak? Yang istilahnya jemaat suka batanduk gembala. Saya bukan sementara bilang mau ada di jemaat sini sementara batanduk gembala. Tidak. Saya tanya, pernah dengar enggak istilah itu? Tidak pernah toh? Kalau di sana itu sering dari Nano saya dapat, apalagi yang dari gereja lama saya dulu, nggak kau domba kambing, betul nggak? Jadi sampai bilang, oh dia kambing, kenapa? Batanduk gembala, artinya suka dia lah, begitu. Jadi saya pikir, aku tanduknya meninggi. Saya coba cari ke dalam bahasa terjemahan yang lain. Di situ ditegaskan punya pengertian, integritasnya bertahan. Alhamdulillah. Keren tidak? Keren tidak? Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang taat kepada Tuhan, jaminan firman Tuhan. His integrity endures. Asal ini bahasa Inggris, yang pasti bahasa Indonesianya, integritasnya bertahan. Jaminan itu bagi kehidupan saya. Orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang mempunyai kesukaan, yang kesukaannya menggebu-gebu atas perintah-perintah Tuhan, memberikan jaminan bagi kita berjaya. Luar biasa. Dan dari titik bagaimana integritas itu bertahan. Artinya apa? Kalau kata bertahan itu tetap. Tidak ada sekarang integritasnya sini, dia turun. Saya belajar untuk membangun itu. Saya katakan ini bukan berarti saya yang paling hebat, tidak. Saya belajar membangun itu. Ada suatu saat jalanan di motor karena cepat-cepat boncengan dengan macet, saya agak gitu. Mulai dari nol seperti Tuhan takut. Kamu balik sudah kalau gitu tebus. Dia bilang tidak. Yang penting saya ingat sudah Tuhan takut. Itu seakan-akan kayak luntur lagi, bangun lagi dari awal. It's okay. Tapi percaya ketika kita membangun integritas. Integritas apa sih? Bahasa sederhananya, simpelnya, apa yang dia bilang, apa yang dia bikin itu selaras. Itu yang saya tahu dalam pengertian saya. Itu yang saya tahu dalam pemahaman saya. Apa yang dia bicara dengan dia lakukan sejarah. Jadi bilang A, dia bikin B. Ada bahasa dulu di sana, dia bilang A, dia catat B, dia bikin C. Saya percaya tidak gereja Tuhan tidak ada di sini yang begitu. Tapi sekali lagi yang saya kritik, kalau firman Tuhan disampaikan di sini, pasti ada di sini. Kalau ada di sini, ketemu bertobat sama-sama. Katakan amin. Gitu. Jadi kita bawa integritas kita. Anak-anak muda, bagaimana kita jaga integritas kita? Takut akan Tuhan, punya kesukaan tentang firman Tuhan, melakukan.
Jaminan ini luar biasa buat diri saya. Jangan kita egois di hadapan Tuhan. Egois dalam pengertian gini, atau cuma suka ini aja, jaminan ini. Betul tidak? Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasan untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Kadang-kadang orang cuma ada detik itu, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan, tidak mau menyukai firman Tuhan, tidak mau taat kepada kebenaran. Saya ulang. Ini Solidan Singers, renungkanlah firman Tuhan dan coba kita cek kehidupan kita. Saat-saat, hari-hari kita ada semuanya. Ada kita sementara apa? Biar ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Firman Tuhan berkata gini, terpujilah Tuhan, terpujilah Allah, pujilah Dia Allah yang hebat luar biasa. Karena diberkati orang yang taat akan Tuhan, yang menyukai segala ketetapannya, segala perintah-perintahnya. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang sangat berbahagia, menjadi orang-orang yang bersukacita terus ketika kita taat kepada firman, taat kepada janji-janji, karena janji Dia benar. Jaminan firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita bahwa anak cucu kita akan pun diberkati. Dia akan mendiami negeri-negeri. Dia akan mendapat keberkatan ketika kita taat kepada Tuhan. Kita akan terus bersinar dalam tekanan hidup. Ketika mendengar pun kabar-kabar yang tidak baik, kita tidak takut. Karena jaminan firman Tuhan yang memberikan kekuatan, kemenangan bagi hidup saya juga. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, Tuhan sanggup, mampu memberkati kehidupan saya juga. Memberi jalan keluar buat kehidupan saya juga. Memberi kemenangan itu buat kehidupan saya juga. Orang-orang yang taat kepada Tuhan, kami sampaikan bagi kita, jaga terus integritas. Biar integritas kehidupan kita tetap bertahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kita akan mengambil perjamuan masa yang kudus. Biar lagi-lagi lewat perjamuan masa yang kudus ini, sebuah asa komitmen yang baru di hadapan Tuhan kita sampaikan kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau taat kepada perintah-Mu, aku mau taat kepada kebenaran firman, aku mau menyukai segala ketetapan-Mu dan melakukan apa yang Tuhan mau, berbuah-buah dan buah berlebat untuk hormat kemuliaan. Sambil singkat selaikan pujian. Haleluya. Siapkan hidup kita untuk kita mengambil perjamuan masa yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk taat kepada firman-Mu, melakukan jalan jaminan hidup menjadi kekuatan bagi kami, gairah yang baru bagi kami, dengan melangkah melakukan semua apa yang disuruh. Ada kami akan mengambil perjalanan yang putuskan kami layak untuk kami ada dalam sebuah persekutuan yang hidup di dalam tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
undang Your conscience is yours. untuk mengambil bagian. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat layankan semua melayani kehidupan hamba di pelayanan gereja. Kami semua yang mewakili pekerjaan dipercaya tuliskan dalam Yesus. Kami malam tubuh dan darah Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percaya kita, ketika kita makan ini, kita ada dalam persekutuan tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman.
Kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Percaya kita, ketika kita minum cawan ini, kita ada dalam persekutuan darah Kristus. Mari kita minum. Terima kasih. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari pujilah Tuhan. Katakan haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Segala kemuliaan pengakuan kami hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya kami rata-rata diberkati dalam nama Yesus. Bawa terus pemahaman pengertian akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memeteraikannya dalam hati kami semua, dapat bertumbuh subur dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya kami akan memberikan persembahan kami. Lagi-lagi bawa dan ingatkan kami, ajarkan kami terus mana roti yang harus kami makan, benih yang harus kami tabur. Ketika benih kami tabur, Engkau akan menumbuhkan melipat kali ganda sesuai janji firman. Dan ajar bahwa kami untuk menabur karena kami mengasihi Tuhan. Apapun bentuk persembahan kami, persembahan syukur, pembangunan, persepuluhan, apapun bentuk persembahan kami, kami percaya ketika kami menabur karena kami mengasihi Tuhan, Engkau akan memberkati kami berlipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memberi dalam nama Yesus. Semua yang percaya siap memberi, katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi sebelum kita berikan persembahan supaya tidak terjadi penumpukan, mungkin bagian kanan dulu yang menabur, selesai bagian kanan baru bagian kiri yang bisa memberikan persembahan. Sekedar info untuk minggu depan, saya mohon dengan kasih karunia Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mempersiapkan dari rumah. Kita akan memberikan persembahan ekstra sehubungan dengan bagaimana BPD atau sinode kita di daerah akan mengadakan sidang majelis daerah. Itu para gembala hamba Tuhan akan mengikutinya, dan kita dibebankan atau diberi berkat. Kita diberi berkat tanggungan itu sebesar 1.250.000. Itu sebabnya memberikan kesempatan bagi kita jemaat Tuhan minggu depan kita akan menabur, akan memberikan korban persembahan ekstra. Jarang-jarang sih, tetapi lewat itu kita akan menabur. Dan kita juga punya kewajiban gereja jemaat Tuhan untuk setiap bulannya, tetapi karena masa pandemi akhirnya itu bulan Januari sampai Desember kemarin ditiadakan. Nanti dari Januari sampai berlakunya dari Januari kemarin terus sampai akan diadakan SMD dan seterusnya. Jadi itu info buat kita. Jadi persembahan minggu depan kita akan berikan ekstra, dan dari persembahan itu kita akan lihat terkumpul berapa. Kita akan
memberikan berkat kita, tanggungan kita kepada panitia pelaksanaan sidang majelis daerah, karena sidang majelis daerahnya itu akan diadakan bulan Mei tanggal 21-22 ya, sekitaran situ 21-22, dan kami pun, saya dan Mother akan ikut ujian pejabat. Saya akan naik di PDM dan Ibu Mother akan masuk di PDP. Jadi itu persiapan kita, dan puji Tuhan, selamat menabur. Haleluya, kasih menabur di tangan Tuhan.
dan akan disiarkan secara langsung lewat Facebook di Wayrock Wasteland. Bung Karno akan dilaksanakan setiap hari Selasa sampai hari Jumat pada jam 2 sampai jam 3 dan tidak pada jam 4 dan jam 4 sampai jam 5. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun selama minggu sepekan. Demikian Bapak Ibu untuk minggu sepekan. Selamat hari dan Tuhan Yesus memberkati. Iya, kita akan berdoa buat yang ulang tahun, tapi juga akan berdoa buat anak-anak yang ujiannya. Mereka yang SD ya, kelas 6 mereka akan ujian. Jadi mari yang ujian dulu kita berdoa. Anak-anak yang ujian, mari anak-anak yang ujian. Ada Yuda, Sucian, Kosedia, ini generasi kita. Luar biasa. Kita berdoa supaya mereka bisa menyelesaikan. Masih daring ya atau tetap muka doa untuk ujian? Tetap muka. Roh kekuatan, kemampuan menjadi bagian hidup mereka. Amin. Ajarkan mereka untuk terus sambil berdoa belajar. Jangan lupa dulu orang tanya kubur dulu, kita tanya opa. Cek opa dah lulus juga. Jadi tanya Tuhan dan belajar. Roh Kudus akan memberikan pengertian dengan apa yang kita ajarkan. Mari coba Tuhan kita bangkit berdiri supaya kita memberkati hidup mereka. Di hadapan kami jemaat hamba-hamba, Kamu lihat anak-anak kekasih kami Tuhan, Siljian dan Yehuda. Kami percaya mereka milik-Mu Tuhan, pusaka kesayangan. Esok hari mereka akan mengikuti ujian Tuhan. Kami percaya menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah demi nama Yesus yang hebat dan berkuasa, biarlah kekuatan, pengertian, kemampuan, keberanian daripada Tuhan menjadi bagian hidup mereka dalam nama Yesus. Dan kami percaya tidak ada rasa takut lagi ketika mereka menghadapi ujian, karena Kau memberkati mereka dengan kekuatan dalam nama Yesus. Jaminan firman-Mu menjadi bagian hidup mereka dalam nama Yesus, bahwa Kau akan membawa mereka naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Masa depan yang gila Kau bilang di dalam Yesus Kristus Tuhan terjadi, tergenapi dalam kehidupan mereka. Diberkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat bangsa Israel, berkat Allah berjanji di dalam Yesus Kristus Tuhan terjadi buat kehidupan mereka. Diberkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat bangsa Israel, berkat Allah berjanji di dalam Yesus Kristus Tuhan menjadi bagian hidup mereka dalam nama Yesus. Kami percaya Kau pertambahkan kepintaran dalam hidup mereka, daya ingat yang tinggi kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Ketika mereka belajar, Roh Kudus mengingatkan apa yang mereka pelajari Tuhan, dan mereka dapat menyelesaikan setiap soal-soal yang mereka hadapi dalam nama Yesus. Keberhasilan, kekuatan menjadi bagian hidup mereka, diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Teman-teman mereka pun yang tidak sempat hadir, keberkatan yang sama menjadi bagian hidup mereka ketika mereka menghadapi ujian ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless. Silakan duduk. Mari saya undang Pak Itra, Rian, aku. Ini generasi loh. Coba lihat generasi. Keren. Generasi itu. Mereka memang Pak Itra keluarga bulan April. Keluarga April. Nah, ini biasa April identik dengan April Walk
Berapa? Berapa dia? 52. Hah? 52. Wah, sedikit 22. 52. Lihat itu sempat minta deh. Jadi mungkin Pak Mai, baru turun Pak Indra, baru saya. Keren. 40, 49. 49, Ian, 10. Masih ingat saya Pak Mau lupa. 49, 10, aku 20. Woi, samping saya lebih satu. 20, 10, dan 49. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita lagi jemaat Tuhan. Tidak bosan-bosannya semuanya kita bangkit berdiri, serai angkat tangan kita, memberkati kehidupan hamba-hamba Tuhan ini, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, dengan keberkatan yang luar biasa. Dan lagi di hadapan kami jemaat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu, Kau melihat kehidupan generasi-Mu Tuhan. Kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan, ketetapan Tuhan. Mereka bersyukur, berterima kasih buat kebesaran Tuhan, kejadian Tuhan yang menjadikan hidup mereka sampai hari ini. Mereka ada karena keberkatan Tuhan. Kami percaya Pak Indra dalam umur 49 tahun itu semua karena anugerah Tuhan. Anak Adrian yang ke-10 tahun dan aku yang ke-20 tahun. Kami percaya ini karena keberkatan Tuhan. Kalau Tuhan tambahkan setahun dalam masa umur mereka, kami percaya ini karena kebesaran keagungan Tuhan. Sebagaimana tahun-tahun yang mereka jalani, hidupi sampai hari ini, mereka ada dalam keberkatan Tuhan. Kami punya keyakinan, doa dan harapan kami. Kami percaya tahun-tahun selanjutnya pun menjadi bagian hidup mereka dengan keberkatan Tuhan dalam nama Yesus. Kesehatan, kekuatan, umur panjang dalam kehidupan mereka diberkati dalam nama Yesus. Keluar masuk mereka dari kediaman tempat tinggal mereka diberkati dalam nama Yesus. Apa yang mereka rindukan dan bakat Tuhan, kami percaya, kami taruh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jawaban yang pasti menjadi bagian hidup mereka dalam nama Yesus. Kami menumpahkan tangan atas kehidupan mereka biar menjadi saluran berkat buat kehidupan mereka dalam nama Yesus. Kiranya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat bangsa Israel, berkat Allah perjanjian di dalam Yesus Kristus Tuhan menjadi bagian kehidupan hamba-Mu ini dalam nama Yesus. Engkau bawa Pak Indra lebih lagi dalam nama Yesus. Kami percaya dia imam, nabi, raja di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya, dapat membawa kehidupan rumah tangganya lebih lagi di dalam Yesus Kristus Tuhan, berdampak, diberkati untuk memberkati, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kesehatan, kekuatan, umur panjang adalah mereka dalam hidupnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada kekasih kami pun Adrian, kami percaya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub pun menjadi bagian hidup mereka dalam nama Yesus. Berkat bangsa Israel, berkat Allah perjanjian di dalam Yesus Kristus Tuhan tercurah bagi kehidupan mereka. Diberkati pun dalam nama Yesus. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat bangsa Israel, berkat Allah perjanjian di dalam Yesus Kristus Tuhan tercurah bagi kehidupan pemuda ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kejadian hidup kami. Kami percaya Engkau telah menuntun kami dari rahim ibu kami, menentukan kami, membawa kami dengan tugas dan tanggung jawab dalam hidup kami, membawa dalam hidup kami untuk lebih lagi mengenal Engkau dalam sebuah pengalaman yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Sungguh indah ketika kami ada dalam sebuah pengalaman itu, karena kami percaya Engkau mengasihi kami, mencintai kami, menolong kami, membawa kami untuk ada dalam sebuah keberkatan itu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, kasih sayang, keberkatan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless. Happy birthday. Happy day. Kita akan akhiri ibadah kita di siang hari ini. Semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Dengan sukacita Tuhan memenuhi kita semua. Haleluya.
rasa syukur kita dengan sekali lagi kita tepuk tangan yang meriah. Untuk Tuhan sambut berseru, haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, Allah yang hebat luar biasa. Kini dan selamanya kami akan terus memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Engkau Raja kami Yesus Kristus Tuhan. Dengan sukacita itu kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, membawa anugerah Tuhan, keberkatan Tuhan masuk dalam dimensi Tuhan. Dan kami percaya kemenangan lepas kemenangan menjadi jaminan kehidupan kami semua dalam nama Yesus. Kami akan masuk di minggu yang baru bersama-sama dengan Tuhan, dengan segala aktivitas pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan hadir dan memberkati kami dalam nama Yesus. Kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan menjadi bagian hidup kami dimanapun kami pergi dan berada. Sertai kami dengan rasa syukur daripada Tuhan, sukacita yang hebat luar biasa. Roh Kudus bekerja dalam hati kami, dan kami bisa implementasikan di setiap kehidupan kami, setiap musim hidup kami. Terpuji Engkau kekal buat selama-lamanya. Kami mengakhiri persekutuan kami, syukur kami, pesta kami pada saat ini, dan kembali ke rumah masing-masing membawa sukacita itu. Dan pesta itu terus akan mengalir dan mengalir dalam hidup kami, membawa sukacita akan kehidupan kami di rumah-rumah, di jalan-jalan. Akan ada nyanyian syukur yang kami naikkan kepada Engkau Allah yang hebat luar biasa dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Terpuji Engkau kekal buat selama-lamanya. Dan biarlah kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat bangsa Israel, berkat Allah perjanjian di dalam Yesus Kristus Tuhan, nama yang hebat, nama yang luar biasa, nama di atas segala nama itu Tuhan kami, menjadi bagian hidup kami Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan permai, bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan kekekalan. Keberkatan Tuhan menjadi bagian hidup kami semua saat siang hari ini. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless. Thank you Pak Iman.